Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Ofarahman dari kelas 10 IPS 1 dan saya merupakan ketua kelompok dari kelompok ini yang bernama Aquifer. Dan ini merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, ada Zalfa, Siti Fatmala, Mutia, Farhan, dan juga Rega. Baik, sesuai dengan namanya, yaitu aquifer. Apa sih aquifer itu? Aquifer adalah lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Lapisan aquifer mengandung formasi batu-batuan yang mampu melepaskan air dalam jumlah yang sangat banyak. Air yang keluar dalam jumlah yang banyak mampu membentuk mata air. Melalui aquifer inilah air tanah yang dapat diambil. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu tentang litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Kali ini saya akan membacakan materi tentang litosfer. Litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos, artinya batuan, dan sfera, artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata hingga mencapai 1200 km. Dan juga litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang akan kaya dengan S02-nya. Itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silika. Menurut Clark dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun atas batuan dan mineral. Batuan penyusun litosfer tersebut antara lain adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan juga induk dari segala batuan ini yaitu magma. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua macam, yaitu lapisan sial di bagian atas dan juga lapisan sima di bagian bawah. Nah, apa sih lapisan sial itu? Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawa dalam bentuk Si02 dan Ai203. Pada lapisan sial atau dalam kurung silisium dan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Dan juga lapisan sial merupakan kerak bagian atas yang terdiri dari dua macam kerak, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Dan yang kedua yaitu lapisan sima. Lapisan sima atau yang disebut silisium magnesium yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferromagnesium dan batuan basalt. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antara mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Dan juga litosfer memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah terbentuk apabila batu-batuan di permukaan litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisikal lainnya menjadi batuan kecil hingga menjadi berbentuk pasir.
Selanjutnya bagian ini bercampur dengan hasil pemasukan komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah yang dapat digunakan sebagai tempat hidup organisme. Seperti yang kita tahu, tanah merupakan sumber berbagai jenis mineral bagi makhluk hidup. Dalam wujud aslinya, mineral-mineral ini berupa batu-batuan yang terletak berlapis di permukaan bumi. Melalui proses erosi, mineral-mineral yang menjadi sumber makanan makhluk hidup ini seringkali terbawa oleh aliran sungai ke laut dan terdeposit di dasar laut. Baik, segitu saja mungkin materi litosfer dari saya. Dan selanjutnya yaitu ada materi atmosfer dan hidrosfer yang akan dibacakan oleh Zalfa dan Siti Fatmala Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Nela Putri dari kelas 10 IPS 1 absen 36 akan menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yakni atmos yang berarti uap air atau gas serta sapir yang berartikan selimut. Jadi atmosfer dapat diartikan ialah sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk planet bumi. Dari permukaan planet itu sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan 1000 km dari permukaan bumi serta bermassa 59 kali 1014 ton. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0, km dari permukaan tanah sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan pada bumi. Beberapa planet lainnya juga dilapisi oleh atmosfer, tetapi kandungannya yang berbeda-beda. Atmosfer berfungsi mengatur proses penerimaan panasnya sinar matahari, menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Adapun beberapa fungsi dari atmosfer, yang pertama, pelindung bumi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca kelembapan di bumi tetap stabil. Yang kedua, mengurangi rasa panas yang diberikan oleh cahaya matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dan serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Beberapa manfaat atmosfer antara lain yang pertama, melindungi bumi dari paparan sinar matahari ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas, dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatmala Aulia, absen 30. Saya ingin menjelaskan hidrosfer. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air serta sfer yang artinya adalah lapisan permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi baik maupun air yang ada di daratan. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah potamologi. Potamologi ini adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir pada permukaan bumi serta sungai. Limonologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang mengenang di permukaan bumi serta danau. Dan geohidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Dan yang terakhir, hidrometeorologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.